Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalbi Nur Ikhlas, NIM 2181020118 dari kelas 2B. Baik, saya akan menjelaskan tentang operasi tanur induksi. Oke, yang pertama, proses memulai dan persiapan. Itu terbagi di pemeriksaan lining. Pemeriksaan lining ini dapat dilakukan dengan mengukur ketebalan lining, di mana ketebalan minimum yang masih diizinkan adalah 60% dari tebal asal tebal konstruksi, serta mencatat berapa lama unsur lining, biasanya sampai 150 sampai 200 kali proses peleburan, atau bisa juga lebih dari itu. Yang kedua adalah persiapan safety operator dan alat bantu, di mana terbagi dari safety operator atau di sarung tangan, sepatu, baju tahan panas. Yang kedua adalah besi begol untuk menekan agar besi gramnya bisa mencair dengan sempurna dan untuk membantu mengangkat truk. Selanjutnya, skop pengambilan bahan baku atau material. Ada juga ledel, kren untuk pengangkatan material berat dan pengangkatan ladel. Dan yang keempat ada persiapan ladel, persiapan panel pengontrol dan alat uji. Di situ terbagi di sistem pendingin meliputi tekanan air, suhu air, persediaan air, dan generator. Selanjutnya hidrolik penyakit tanur dan cetakan atau perlengkapan pengujian cairan. Apakah sudah pas peramuannya atau belum? Lanjut ke pemuatan. Proses pemuatan. Urutan peleburan di CV Aneka Metal Indonesia adalah: bahan pertama peleburan adalah BDU yang besar atau padu, bekas hasil coran atau menggunakan bahan seadanya seperti gram. Karena pemanasan tanur butuh waktu lama serta pemanasan BDU yang tebal dan besar dapat menahan suhu serta dapat mempercepat peleburan. Dan setelah cairan mencair, lanjutkan memasukkan bahan gram karena harga gram tidak terlalu mahal. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa pemuatan bahan dingin, terutama akibat pemanasan yang terlalu cepat, yang mengandung karat dan ada pasir hasil cetakan langsung ke dalam cairan, dapat menimbulkan ledakan yang berbahaya. Dan menaikkan voltase tidak secara bertahap dapat mempercepat umur lining. Pemanasan awal tanur dinyalakan atau bila ada dari keadaan dingin dapat dilakukan kurang lebih 15 menit. Hal ini tentunya untuk menghindari keretakan lining. Oke, lanjut ke langkah kerja pengoperasian tanur induksi. Langkah kerja. Di Aneka Metal Indonesia itu menggunakan bahan material FC dengan kapasitas tanur 350 kilo. Yang pertama itu langkah kerjanya adalah memasukkan BDU yang tebal agar pemanasan awal tidak lama dan penyimpanan suhu yang stabil atau bahan seadanya seperti gram membutuhkan material mencair lebih lama dari BDU yang padu. Yang kedua, menaikkan tegangan secara bertahap agar cairan bisa lebih cepat mencair. Yang ketiga, setelah bahan mulai mencair, masukkan bahan selanjutnya seperti gram dengan berat total 350 kilo
atau sesuai dengan kapasitas tanur. Dan setelah cairan terisi setengah, masukkan setengah penggunaan karbon dulu. Kemudian lanjutkan menambahkan material sampai penuh. Yang keempat itu ada ketika cairan hampir penuh, masukkan karbon dan silikon. Kelima, penahanan temperatur sedikit di atas temperatur didih. Yang keenam, lakukan koreksi bila komposisi belum mencapai target yang diinginkan. Yang ketujuh itu naikkan temperatur sampai temperatur tapping yang diinginkan. Dan jangan lupa memeriksa temperatur. Yang kedelapan, tapping. Sebelum tapping, masukkan inokulan pada permukaan ladel jika menggunakan inokulan. Yang ke-9, berlanjut pada proses pouring. Terakhir, jangan lupa diukur waktu pas tapping ya teman-teman. Waktu yang dibutuhkan itu sampai dengan ke waktu pouring itu tappingnya itu kira-kira 50 sampai 60 detik. Dan jarak tempuh kecetakan serta pembersihan terak kira-kira itu 3 menit sampai 3,5 menit. Kalau tapping ke ladel kecil itu kira-kira 13 sampai 15 detik. Dan jarak kecetakan itu 20 sampai 30 detik sesuai dengan jarak cetakan masing-masing. Pouring itu bisa mencapai 7 sampai 30 detik sesuai besar produk. Dengan karbon 20 sampai 40 kilo. SI-nya itu 5 sampai 10 kilo. Oh iya teman-teman, yang dibikin di PT Aneka Metal Indonesia itu adalah FC25. Lanjut ke cara menghidupkan tanur induksi. Yang pertama itu naikkan saklar pada panel yang telah ada seperti gambar pertama. Kedua, hidupkan pompa sirkulasi, pompa cooling tower, kipas cooling. Ketiga, putar panel ke on untuk menghidupkan arus DC. Keempat, tekan tombol berwarna hijau untuk menghidupkan panel-panel pengoperasian tanur induksi. Kelima, putar tombol berwarna hitam ke on untuk mengaktifkan arus DC yang keluar. Keenam, putar tombol berwarna hitam untuk mengatur ampere yang digunakan. Dan lanjut cara mematikan tanur induksi. Caranya itu yang pertama, turunkan ampere tanur induksi. Kedua, matikan arus DC yang keluar. Ketiga, tekan tombol berwarna hitam merah untuk mematikan panel-panel tanur induksi. Keempat, matikan arus DC yang masuk. Kelima, matikan saklar untuk mematikan arus setrum pada tanur induksi. Keenam, yang terakhir itu hidupkan saklar untuk cooling tower pada tanur ini, diatur selama 4 jam. Dan terakhir, kendala yang terjadi saat operasional dan cara mengatasinya itu adalah pada saat waktu saya praktek, permasalahannya itu ada di lining tanur yang terjadi keretakan. Dan penyelesaiannya itu pas saat itu adalah operator menambal dengan pasir silika yang dicampur dengan water glass. Dan hal ini sangat membahayakan operator dan orang yang berada di sekitarnya. Seharusnya operator melakukan pengecekan ketebalan lining tanur sebelum dilakukannya proses peleburan. Oke kawan-kawan, segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.